si bencana yang dialami sama kawan-kawan kita di Sumatera, entah di Aceh, di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Saya pikir ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah ya, tapi juga kita-kita. Tentunya kita bisa memberikan sumbangsi itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang punya harta ya dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya medsos ya dengan medsosnya. Nah, maka kemarin saya kontak sama kawan kita Mas Jurek untuk bisa menghubungkan dengan teman kita yang ada di Padang. Nah itulah akhirnya kita tahu dengan Mas Riki, dengan Minang Lip ini. Jadi semata-mata ya karena sesama anak bangsa. Saya tadi kan bilang Aceh, Padang bisa tenggelam, bisa banjir, tapi semangat tidak boleh padam. Tapi semangat tidak boleh tenggelam. Itu aja awalnya. Kebetulan ada rezeki, ya saya pikir mereka jauh lebih membutuhkan hari ini. Ya, alhamdulillah saya nemu jalannya untuk bisa disalurkan melalui kawan-kawan ini. Ini dorongan keprihatinan nggak sih Bang? Mungkin melihat kok rasanya banyak orang yang acuh tak acuh gitu ya melihat bencana ini gitu. Salah satu karakter bangsa ini itu kan bangsa yang senang dengan gotong royong. Jangan sampai semangat itu yang ditinggalkan oleh kakek nenek moyang kita itu padam. Itu karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia. Warisan kearifan lokal yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu ya salah satunya gotong royong. Saya melihat kok hari ini justru di era medsos ini yang seharusnya bisa kita jadikan semangat untuk mengkampanyekan itu, kok ada penurunan. Bahkan isu bencana sebesar ini itu kalah dengan isu Tumblr. Ini kan satu hal yang sangat-sangat bagi saya menyedihkan, sehingga ayolah semangat gotong royong itu kembali kita bangkitkan. Itu masih ya. Nah itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Kalau toh saya kemudian menyalurkan, saya nggak punya teman-teman yang bisa menyalurkan di bawah, kan juga nggak bisa. Jadi kalau dalam bahasa agama itu begini, kata Nabi itu mangkana lahu ilmun falyatasdaq bi ilmi, yang punya ilmu hendaklah dia sedekah dengan ilmunya, memberikan petunjuk, memberikan arahan. Kemudian mangkana lahu malun, yang punya harta falyatasdaq bi mali, memberikan sedekah dengan hartanya. Kebetulan ada titipan Allah yang diberikan saya itu ya kita beri gitu loh. Karena bagi saya ayat dan hadis sedekah itu bukan untuk meminta sedekah sebenarnya, tapi untuk memaksa diri kita untuk bersedekah. Jadi kesalahan kita itu selama ini membaca ayat atau hadis tentang sedekah itu untuk minta orang lain. Nih sedekah itu tolak balak, sedekah doang kan gitu kan. Padahal sebenarnya sedekah itu adalah untuk memaksa diri kita supaya mau bersedekah. Jadi lebih ke diri kita sendiri dulu ya. Jangan untuk dijadikan dalil memaksa orang lain bersedekah. Paksa diri sendiri gitu. Terus kemudian yang ketiga, wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga falyatasaddaq bi quwwatihi, yang punya tenaga ya sedekah dengan tenaganya. Nah kawan-kawan ini kan juga luar biasa gitu. Saya hanya nitip saja, sementara eksekusi di lapangan justru kalian-kalian ini yang menurut saya luar biasa. Nah ini gimana ceritanya Kak? Kok Riki bisa bersama Gus Miftah dan seperti apa nih? Ya ini sebenarnya bisa sama Gus Miftah ini udah keajaiban dan udah suratan juga gitu loh ya kan. Karena mungkin memang kita semua di sini punya niat baik dan alhamdulillah diberikan langkah yang baik, dan insya Allah nantinya kita juga bisa membantu banyak saudara-saudara kita dan bisa untuk bikin mereka jauh lebih tersenyum lagi dan lebih semangat lagi lah di tengah-tengah musibah ini. Di awal itu memang ada kemarin itu bikin video karena memang yang jadi ini banget buat gue itu kenapa ini musibah sebesar itu tapi orang lebih sibuk untuk mempermasalahkan soal Tumblr gitu loh ya kan gitu, dan itu jadi kepikiran banget buat gue, dan alhamdulillah memang karena memang gue ada di medsos juga, jadi gue coba untuk tadinya banyak yang mencoba untuk menanyakan ke gue, lo nggak bikin donasi, tapi kalau buat gue sendiri kan untuk donasi itu pertanggungjawabannya itu berat gitu loh ya kan gitu, kalau gue nggak punya tim yang benar-benar konkret banget gitu loh. Nah tadinya gue nyatu sama Pras Teguh karena gue sama-sama orang Minang gitu loh, jadinya gue bikin video untuk nyambung ke Pras Teguh yang dia udah melakukan penggalangan dana, dan setelah itu dapat kabar kalau Gus Miftah pengen ketemu dan mau menyumbang 500 juta. Itu rasanya gimana sih gitu loh, nggak kebayang gitu loh ya kan gitu loh, ada
ada satu orang nyumbang 500 juta gitu. Nggak kebayang ini aja. Ini makanya nih baru balik syuting banget. Jadi syuting pun tadi ayo Semangat gitu ya. loh. Karena memang ini kepikiran tuh nih banyak banget sanak saudara kita di kampung itu yang mungkin kekurangan air bersih, nggak ada pakaian dalam, nggak ada pakaian, nggak ada makanan, dan ini adalah harapan mereka gitu loh ya kan, yang diberikan sama Gus Miftah. Dan terima kasih banyak sama Gus Miftah atas kepeduliannya, ini luar biasa banget Gus. Artinya besok ini bisa langsung dieksekusi Langsung dieksekusi di lapangan karena memang Jadi saya minta rekeningnya sekarang, Siap. udah pindah hari kan ini. aduh. Biar dikasih unjuk semuanya. Iya, jadi